Kita bawa konsep di mana kita ingin menjembatani dunia digital dengan realita. Di Geostars ini kita mitra kita itu mungkin dari public figure atau dari mungkin ada team player. Jadi selain NFT-nya tadi, selain koleksi, tapi juga bisa di-tag ke benefit misalkan jadi kayak semacam tiket untuk acara kayak online meet and greet atau mungkin konser online gitu. Halo Crypto Lovers, gimana? Udah investasi NFT belum? Nih, saya kasih tahu keuntungan jadi kreator dan juga kolektor NFT di Toko Mall. Sebelumnya, Crypto Lovers jangan lupa dong untuk subscribe, like, share, dan juga nyalain loncengnya ya. Saat ini aku mau say thank you kepada Mbak Nadia yang udah mau sharing hari ini bersama teman-teman Crypto Lovers. Halo Nat, gimana kabarnya? Baik, terima kasih sudah diundang. Sebenarnya Boleh. kenapa sih harus memilih toko mall? Mungkin salah satunya ya yang paling utama dan mungkin yang paling jelas kali ya. Jadi Toko Mall itu dia platform NFT yang pertama di Indonesia gitu, dan kita bawa konsep di mana kita ingin menjembatani dunia digital dengan realita. Jadi ada NFT di toko mall itu yang dia di-tag ke barang fisik atau benefit yang bisa didapatkan atau bisa dipegang gitu ya di dunia nyata gitu. Jadi nggak hanya di digital aja. Terus selain itu juga Tokomo kita adanya di jaringan BSC, Binance Smart Chain, dan itu gas fee-nya jadi lebih murah dibandingkan dengan platform NFT yang lainnya mungkin. Dan itu lebih terjangkau untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, apa sih sebenarnya benefit buat kolektor itu sendiri nih, Nat? Kalau misalkan share NFT-nya di toko mall. Hmm. Untuk kolektor, jadi untuk kolektor itu mereka bisa koleksi NFT dari kreator Mhm. kita yang lokal atau mungkin partner kita yang resmi yang lokal juga dari brand-brand kreator-kreator lokal dengan harga yang lebih terjangkau, pastinya tadi gas fee-nya. Terus secara general, secara umum juga harganya dia nggak fluktuatif, jadi harganya relatif stabil gitu. Mhm, Terus selain mhm. itu tadi mungkin kita coba mention lagi ya, yang tadi kita bawa konsep kita menjembatani dunia digital dengan realita. Jadi untuk kolektor sendiri, mereka koleksi NFT itu ada yang utility, si NFT-nya nggak hanya sebagai koleksi, tapi juga di-tag ke satu barang fisik atau benefit. Dan itu jadi nilai tambah untuk NFT dan toko mall-nya sendiri. Apa aja sih kategori NFT yang bisa dieksplor oleh kolektor nih? Nah, Untuk kategori kita lumayan ya, udah lumayan banyak sih, dan kita juga terus tambah, terus improve, selain kategori tapi platformnya sendiri ya, produknya. Untuk kategori yang sekarang udah kita luncurkan itu pertama ada TKO original. Jadi kalau TKO original ini NFT-nya langsung dari toko mall, dari toko kripto, dan ataupun kita juga bisa rilis NFT toko kripto atau toko mall kolaborasi dengan mitra kita, baik brand ataupun kreator yang lain gitu. Dan untuk NFT-nya ini ada porsinya yang kita alokasikan untuk kegiatan sosial. Terus yang kedua kita ada juga kategori TKO Lifestyle. Di TKO Lifestyle ini mitra kita dari kreator dan dari brand, mereka rilis NFT yang NFT-nya ini banyak di-tag ke barang fisik. Kayak contohnya ada sepatu atau mungkin tas atau jaket atau mungkin lukisan atau printed NFT-nya. Lalu juga ada kategori TKO Kreatif. Jadi di TKO Kreatif ini kita kolaborasi atau kita onboard mitra kita kreator-kreator NFT. Mereka mungkin sebelumnya ada yang sebelumnya udah pernah di NFT juga, tapi ada juga mungkin yang mulai baru di NFT dan mereka punya komunitas sendiri. Jadi
mungkin secara branding mereka udah lumayan juga nih. Terus kita juga ada kategori TKO Stars. Jadi di TKO Stars ini kita mitra kita itu mungkin dari public figure atau dari mungkin ada team player, dari mungkin influencer juga. Jadi mereka memang punya following dan mereka rilis NFT di mana si NFT ini juga di-tag ke benefit. Jadi selain NFT-nya tadi selain koleksi, tapi juga bisa di-tag ke benefit misalkan jadi kayak semacam tiket untuk acara kayak online meet and greet atau mungkin konser online gitu. Nah, Nadia, apakah kolektor juga bisa menawarkan karya-karyanya di toko mall? Bisa dong, bisa banget. Jadi untuk kolektor sendiri mungkin dari namanya kayak mungkin pengertiannya agak-agak membingungkan di awal, jadi mungkin bisa koleksi aja, tapi sebetulnya enggak. Jadi untuk kolektor itu mereka bisa koleksi NFT yang sudah ada di platform toko mall ya yang ditawarkan baik dari kolektor lainnya ataupun dari mitra kita atau partner kita yang eksklusif gitu. Tapi kolektor juga mereka bisa rilis NFT juga. Jadi mungkin mereka mau rilis NFT untuk kayak ajang tunjukin gitu kalau misalkan mereka punya nih NFT yang udah pernah dikoleksi sebelumnya, atau mereka juga mau tawarin NFT yang mereka punya ke kolektor yang lain. Itu juga bisa banget. Nah, mungkin nggak sih, Nat, kolektor itu menukarkan NFT dengan karya fisik nih? Nah, kalau ini tadi kita udah sempat mention berapa kali juga. Mhm, Jadi mhm. ini mungkin banget sih jawabannya. Jadi untuk NFT di toko mall sendiri memang dia unik dibandingkan dengan uh, platform yang lain ya. Jadi kalau mungkin kalau platform yang lain dia lumrahnya NFT itu sebagai barang koleksi, uh, aset aset digital ya, sorry sebagai aset digital koleksi atau collectibles gitu. Tapi di toko mall sendiri kita bawa tadi kita bawa tagline kita ingin menjembatani dunia digital dengan realita gitu. Di mana si NFT-nya ini dia punya utility tambahan nih. Jadi NFT-nya itu selain sebagai collectibles, tapi juga ada NFT yang di tag ke satu barang fisik atau mungkin benefit yang sudah dipilih sama partner kita. Jadi tadi contohnya ada kayak misalkan nih dari satu kreatornya musisi, terus dia mau rilis NFT di mana si NFT itu bisa dipakai untuk klaim misalkan slot untuk konser online. Oke, bagaimana dengan kreator nih? Nah, apa sih keuntungannya berpartner dengan toko mall? Mm-mm. Untuk kreator yang paling pasti sih tadi ya, karena kita pakainya Binance Smart Chain, jadi di Binance Smart Chain ini tiap ada aktivitas itu kan ada gas fee-nya ya. Nah, gas fee-nya itu rendah sekali, sangat terjangkau. Jadi untuk kreator kita juga nggak ragu deh kalau misalkan mau rilis sesuatu, mau rilis NFT-nya. Terus di samping itu juga, jadi di toko mall itu kita pakainya TKO. Untuk TKO sendiri komunitasnya udah luas banget nih. Jadi mungkin udah apa ya, udah lumayan lah gitu. Terus kita juga di tim toko mallnya sendiri kita terus kembangin platformnya. Kita terus tambah-tambahin kayak fiturnya mulai dari yang apa improvement yang kecil-kecil lah ya, mungkin nggak terlalu susah kayak misalkan ada bug fixing sampai kan kayak penambahan fitur-fitur itu terus kita lakukan gitu. Jadi itu juga satu hal yang menarik juga nih untuk market ya, untuk pasar pada umumnya nih selain kreator juga karena kita memang kita udah punya nih planningnya, roadmapnya kita mau ngapa-ngapain nih gitu. Jadi itu juga bisa jadi kayak satu hal yang dipegang lah gitu sama kreator kita. Terus di samping itu mungkin ada satu hal lagi, ada sistem royalti. Jadi untuk sistem royalti ini kreator pastinya mereka akan dapat kayak semacam acknowledgement lah atau royalti atas karya yang udah mereka rilis dalam bentuk NFT. Nah, bagaimana sih, Nat, caranya menjadi seorang exclusive partner di toko mall? Boleh nggak share ke teman-teman crypto lovers? Boleh banget. Jadi untuk jadi partner resminya Tokomo, itu caranya sebetulnya flow-nya gampang banget nih. Jadi dari user,
itu daftar aja langsung, jadi langsung ke website Tokomo, terus daftar, nanti akan ada disuruh milih ya role-nya. Terus pilihnya kayak sebagai kolektor atau sebagai merchant gitu. Nanti pilih aja sebagai merchant. Terus habis itu nanti akan ada beberapa data yang harus dilengkapi, data dasar aja dan nantinya bisa diganti. Jadi nanti setelah selesai nih, itu akan langsung masuk ke sistem kita untuk diverifikasi. Nah, selama proses verifikasi ini, dari tim kita akan cek mulai dari portfolionya utamanya ya. Jadi dari user ini apakah sebelumnya kayak kira-kira backgroundnya apa sih gitu. Dan usernya sendiri waktu daftar mereka bisa sisipkan mereka itu backgroundnya apa sih, terus planning mereka di toko mall itu apa sih. Itu juga akan memudahkan proses verifikasi. Karena nanti selama verifikasi itu dari tim kita akan cek gitu. Terus setelah itu nanti akan ada keputusan nih setelah verifikasinya selesai dari tim kita apakah di-approve atau enggak. Nanti setelah approval akan langsung bisa minting karya dari kreator. Boleh nggak sih Nat share tentang skema royalti tersebut secara mendetail ke teman-teman crypto lovers seperti apa? Boleh. Jadi untuk skema royaltinya sendiri untuk kreator, jadi royaltinya itu akan mulai setelah NFT-nya ada di tangan kolektor ya, jadi bukan di tangan kreatornya. Nah untuk royaltinya ini nanti setiap ada transfer kepemilikan gitu ya, itu akan jalan tuh royaltinya dan untuk royaltinya sendiri mulai dari 1,5%. Nice, lumayan banget teman-teman kreator. Nah, Nadia, apakah sebenarnya harga bisa lebih stabil nih kalau misalkan di toko mall, mungkin harga dari koleksi-koleksi yang ada di toko mall itu sendiri? Hmm. Iya, stabil, malah mungkin stabil banget ya dibandingkan dengan platform NFT yang lain ya. Dan mungkin untuk kreator jadi akan ada berasa lebih lebih aman juga lah ya. Jadi kenapa sih harganya kok bisa lebih stabil gitu? Jadi kalau misalkan dari audiens atau dari teman-teman sekalian gitu ya, coba kunjungin ke toko mall, kalau sebelumnya belum pernah apalagi, itu nanti akan ada NFT tuh, terus di situ akan ditunjukkan gitu. Ini nilainya dalam rupiah dan nilai yang rupiah inilah yang jadi patokannya gitu. Jadi nanti di samping si nilai rupiah itu akan ada nilai value atau nilainya dalam TKO. Nah, value dalam TKO-nya itu yang nanti akan berubah-ubah real time. Tergantung dari si nilai TKO itu sendiri dalam rupiah. Oke, banyak sekali insight-nya luar biasa, Nadia. Nah, pertanyaan-pertanyaannya langsung dijawab dengan sangat amat mendetail tentang NFT di toko mall. Kalau misalkan mau jadi kreator dan juga kolektor, jadi nggak sulit ya, betul ya Nadia? Dan juga manfaat atau benefit yang didapatkan oleh teman-teman baik dari kreator ataupun kolektor juga sangat banyak sekali. Langsung saja dicek di toko mall. Bisa langsung di googling sekarang juga teman-teman, toko mall langsung keluar. Bukan begitu ya, Nat? Iya, boleh. Silakan dicoba dulu aja. Oke, betul sekali. Thank you ya Nadia buat sharing ya ke teman-teman crypto lovers. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sekali Nadia. Oke, untuk crypto lovers, segitu dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan juga nyalain loncengnya ya. Saya Nadia Syahidin pamit. Bye-bye.